Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia, materi informasi tersurat dan tersirat. Ya, hari ini adalah pertemuan keempat kita. Semoga kalian masih tetap semangat, masih tetap bahagia, masih tetap bersyukur dalam menjalani pembelajaran kita hari ini. Ya, hari ini langsung saja. Yang pertama akan kita bahas adalah informasi tersurat. Ya, informasi tersurat. Apa itu informasi tersurat? Nah, kita akan menemukannya bersama-sama apa yang dimaksud dengan informasi tersurat. Nah, informasi tersurat adalah sesuatu yang disampaikan secara langsung atau jelas maknanya dalam sebuah teks bacaan. Lihat yang diwarnai berbeda, kata langsung dan jelas. Nah, di sini berarti ditekankan bahwa informasi tersurat adalah informasi yang tertulis jelas, tertulis langsung dalam sebuah bacaan. Ciri-cirinya adalah yang pertama, dapat diperoleh langsung dari teks bacaan. Nah, jadi ketika ada bacaan, informasi tersurat adalah informasi yang bisa kamu ambil langsung dari bacaan itu tanpa harus memahami lebih jauh. Ciri yang kedua adalah informasi yang diberikan sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, di sini sesuai dengan apa yang tertulis. Berarti informasi tersurat ini adalah informasi yang kata-katanya sama dengan yang ada di bacaan. Jadi kalian akan dengan mudah menemukannya untuk informasi tersurat. Cukup kalian lihat bacaannya, cari yang sama kata-katanya, maka itu adalah informasi tersuratnya. Jika dalam pilihan ganda seperti itu lebih mudah ya. Tapi jika soalnya esai, kalian tuliskan informasi penting yang ada dalam bacaan itu, yang kata-katanya kalian buat sama. Itu adalah informasi tersurat. Kita lihat contohnya. Nah, contoh yang pertama. Saya pergi ke pasar siang ini bersama dengan ibu. Nah, apakah informasi yang kalian dapatkan? Tentunya informasi tersurat ya. Ya, kalian akan mendapatkan informasi bahwa saya, yang di sini yang dimaksud, pergi ke pasar dengan ibunya. Bukan dengan kakak, bukan dengan adik, bukan dengan ayah. Seperti itu. Kita lihat. Nah, di sini informasi tersurat, saya pergi ke pasar bersama ibu. Nah, di sini kan tertulis jelas ya. Dan kata-katanya pun sama. Saya pergi ke pasar. Di atasnya juga ada saya pergi ke pasar bersama ibu. Nah, ini bersama dengan ibu. Jika kata-katanya sama seperti ini adalah informasi tersurat. Contoh yang kedua. Jika kalimatnya lebih panjang, kita lihat di sini. Gerhana bulan terjadi saat keseluruhan wajah bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Gerhana bulan total terjadi pada saat fase bulan purnama. Tetapi tidak setiap bulan purnama akan menjadi gerhana bulan total. Nah, pertanyaannya adalah informasi tersurat pada kutipan teks di atas adalah informasi tersurat yang kata-katanya jelas ada dalam bacaan, sama. Itu ya. Kita lihat yang A. Gerhana bulan terjadi saat bulan tertutup oleh bayangan bumi. Nah, terlihat sekilas ini, oh iya benar, ini seperti jawabannya. Tapi kita lihat lagi di sini yang
diberi garis warna biru. Gerhana bulan terjadi saat keseluruhan wajah bulan. Sedangkan di sini gerhana bulan terjadi pada saat bulan tertutup oleh bayangan bumi. Nah, ada kata-kata yang tidak ada pada bacaannya. Maka pilihan yang A bukan jawabannya. Jadi A salah. Kita lanjut yang B. Gerhana bulan terjadi pada saat bulan purnama. Kita lihat yang diberi garis warna merah. Gerhana bulan total terjadi pada saat fase bulan purnama. Nah, di sini juga masih ada yang kurang. Di sini hanya gerhana bulan, sedangkan dalam bacaan gerhana bulan total. Jadi yang B bukan jawabannya. Karena informasinya tidak lengkap ya, walaupun dia ada kata-kata yang sama. Yang C, sinar matahari tidak dapat mencapai bulan. Ya, di sini ada kata-katanya, tapi dia juga informasinya tidak lengkap. Di sini dia hanya menuliskan pilihannya sinar matahari tidak dapat mencapai bulan. Lalu kenapa? Apa akibatnya? Tidak dijelaskan. Tidak ada hubungannya dengan penjabaran gerhana. Nah, kalau di sini kan sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terlarang oleh bumi. Jadi yang C karena belum lengkap informasinya, jadi bukan jawabannya. Yang D, tidak setiap bulan purnama terjadi gerhana bulan total. Kita lihat. Nah, tidak setiap bulan purnama akan menjadi gerhana bulan total. Nah, sama ya di sini ya. Berarti informasi tersurat pada kutipan teks di atas adalah jawaban yang D. Ya, jadi jawabannya yang D. Nah, sampai di sini insya Allah kalian sudah memahami ya apa yang dimaksud dengan informasi tersurat dan bagaimana cara menentukannya. Ya, baik. Jika sudah dipahami, kita akan lanjut pada materi yang kedua, yaitu informasi tersirat. Ya, baik. Yang selanjutnya adalah informasi tersirat. Apa itu informasi tersirat? Ya, baik, kita akan temukan jawabannya bersama-sama. Ya, informasi tersirat adalah makna yang disampaikan secara tidak langsung dalam sebuah teks bacaan. Nah, jika tadi tersurat adalah tertulis langsung, tapi di sini tersirat dia tidak tertulis langsung. Karena tersirat sendiri jika diartikan adalah tersembunyi. Jadi, informasi tersirat adalah informasi yang tersembunyi yang disampaikan secara tidak langsung dalam sebuah teks bacaan. Ingat ya, kalau tersirat tidak langsung. Ciri-cirinya adalah informasi ini tidak tertulis secara langsung atau jelas dalam teks bacaan. Atau dengan kata lain, biasanya bahasanya berbeda dengan yang ada dalam bacaan. Tidak sama. Lalu bagaimana cara menentukannya? Pertama, teman-teman membaca teksnya terlebih dahulu secara keseluruhan. Setelah itu, teman-teman harus memahami isi teksnya. Jadi ada dua cara menentukannya. Jika teman-teman sudah melaksanakan kedua cara ini, insya Allah teman-teman bisa menemukan informasi tersirat. Contoh, seperti pada kalimat pertama ini, saya malu datang ke sekolah saat matahari telah di atas awan. Nah, kata-kata ini tidak bisa kita pahami dengan cara membaca sekali saja.
tapi kita harus memaknai, memahami makna dari kata-kata atau kalimat yang ada pada kalimat pertama ini. Saya malu datang ke sekolah saat matahari telah di atas awan. Matahari telah di atas awan. Apa ya maksudnya? Nah, kalian harus berpikir terlebih dahulu kan? Nah, jika kalian harus berpikir lebih dalam lagi dalam memahami sebuah bacaan dan untuk menentukan informasinya, maka teman-teman sekarang ini sedang mencari informasi tersirat. Sekarang kita sama-sama cari tahu, matahari telah di atas awan. Kalau sudah di atas awan, dianggap bahwa itu sudah siang. Nah, berarti kita mendapatkan informasi tersiratnya adalah saya malu datang terlambat ke sekolah. Nah, jadi kata-kata tersiratnya adalah malu datang terlambat. Karena di sini dikatakan saat matahari telah di atas awan, berarti sudah siang. Kalau sudah siang, diasumsikan bahwa dia sudah terlambat datang ke sekolahnya. Nah, seperti itu ya cara menentukan informasi tersirat. Jadi kalian harus memahami bacaannya, memaknai, dan menentukan informasinya. Agar lebih jelas lagi, kita lihat contoh yang kedua. Di sini agak sedikit panjang kalimatnya, sudah dalam bentuk satu paragraf. Dian berjalan dengan tenang. Dia menundukkan kepalanya dan tidak menghiraukan terik matahari yang menyengat. Langkah kakinya pelan, bahkan sesekali dia tersandung, namun dia tidak mempedulikannya. Matanya menahan sendu setelah mendapat kabar dari rumah. Kabar itu baru saja dia dapatkan setelah pelajaran pertama usai. Nah, kalau teman-teman coba pahami kembali, baca kembali di sini, informasi apa yang bisa teman-teman dapatkan? Dian berjalan dengan tenang, dia menundukkan kepalanya dan tidak menghiraukan terik matahari yang menyengat. Langkah kakinya pelan, bahkan sesekali ia tersandung namun tidak mempedulikannya. Berarti dia tidak peduli akan lingkungan sekitar. Langkah kakinya pelan, berarti dia dalam keadaan lemas. Matanya menahan sendu setelah mendapat kabar dari rumah. Matanya menahan sendu. Sendu itu artinya dia sedang sedih. Nah, berarti di sini kalian sudah mendapatkan informasinya nih. Ya, informasi tersiratnya adalah Dian sedang bersedih. Nah, kita tahu dari mana Dian sedang bersedih? Dari bacaan yang ada di atas ini. Dari kata-kata, dia menundukkan kepalanya, tidak menghiraukan terik matahari yang menyengat, langkah kakinya pelan, bahkan saat tersandung dia tidak mempedulikannya. Dan yang terakhir yang lebih menunjukkan adalah matanya menahan sendu setelah mendapat kabar dari rumah. Sendu di sini artinya sedih. Jadi, kalimat atau paragraf ini menggambarkan bahwa Dian sedang sedih. Nah, kalian bisa lihat kan di sini Dian sedang bersedih. Ada tidak kata-kata kalau dia sedang bersedih? Tidak ada kan? Kalian dapatkan dari membaca keseluruhan teks, memahami bacaan tersebut, baru kalian bisa menyimpulkan bahwa Dian sedang bersedih. Nah, itu yang dimaksud dengan informasi tersirat. Memiliki makna yang sama, inti yang sama, tapi dengan kata-kata yang berbeda. Seperti itu ya nak ya. Insya Allah bisa dipahami ya. Iya, Bu Guru yakin teman-teman bisa memahaminya. Nah, baik, pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa memahami materinya dengan baik. Dan jangan lupa untuk terus berlatih. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.